Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto. Senang sekali pada petang malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Kalam Online hari Jumat 25 April 2025. Bersama saya Bambang Lakso Yuwono, kita akan bersama-sama merenungkan tema Kalam malam hari ini, yaitu kebohongan demi menutupi kebenaran. Didasari dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan mempergumulkan tema yang menarik ini, kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada petang ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk mempergumulkan kembali sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami semua yang mengikuti kalam online ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan hidup kami diubahkan oleh Tuhan semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki di tengah dunia ini. Berkati juga anak-Mu yang Kau panggil menjadi pemberita firman Tuhan pada kalam online ini, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, maka anak-Mu pun dapat menyampaikan dengan benar, dengan lancar, sehingga kami semua dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mengikuti kalam online pada petang ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tema tentang kebohongan demi menutupi kebenaran akan bersama-sama kita gumulkan. Didasari dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 yang akan saya bacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu bisa bersama-sama menyimaknya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagian besar dari kita tentu pernah mengenyam pendidikan entah itu di SD, sekolah dasar, SMP atau SLTP, atau SMA atau SLTA. Dan bahkan mungkin di perkuliahan kita di universitas pernah belajar sebagai seorang mahasiswa. Nah Bapak Ibu Saudara, tentunya di dalam dinamika kita belajar dan kita pasti akan menghadapi tes atau ujian ya, baik tertulis maupun komputer, pasti punya pengalaman-pengalaman yang sangat berharga ketika kita mengenyam di dunia pendidikan. Salah satunya adalah bisa saja kita pernah mengalami masa-masa di mana kita mengerjakan soal ujian dengan cara curang, dengan cara berbohong, dengan cara mencontek. Dan salah satu cara mencontek adalah kita membuat contekan di kertas, entah itu diselipkan di bawah meja kita ya, atau bagi yang perempuan di bawah roknya mungkin, dan kita mengerjakan soal ujian atau tes itu berdasarkan contekan kita kalau kita tidak tahu jawabannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada kisah bagaimana seorang anak
kedapatan gurunya mencontek ketika sedang menghadapi ujian. Namun anak ini ketika tertangkap basah mencontek masih tetap tidak mau mengaku. Dan bahkan terus bersikeras bahwa ia tidak sedang mencontek, tetapi kertas yang dibawanya adalah kertas untuk dia belajar sebelum ujian ini dilaksanakan. Namun setelah guru ini terus mendesak karena berbagai bukti mengarah kepada anak ini mencontek, akhirnya ia pun menyerah dan ia mengatakan, "Ya, saya mencontek dan saya mencontek karena takut kalau nilai ujian saya jelek, sehingga saya nanti akan dimarahi oleh orang tua saya." Sambil menangis, sambil dia menyesal, sambil juga ketakutan, akhirnya ia pun berani mengakui kesalahannya, mengakui kebohongannya. Ia telah mencontek ketika menghadapi ujian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihatlah bagaimana pengalaman si anak ini berbohong kepada gurunya ketika ia mencontek. Nah, di sini kita belajar bahwa terkadang manusia lebih memilih kebohongan untuk melindungi diri dari konsekuensi kebenaran. Kita banyak sekali memakai topeng-topeng kemunafikan dan kebohongan di dalam kehidupan kita. Kalau diibaratkan kita ini adalah Pinocchio, maka ketika kita berbohong, hidung kita akan menjadi panjang. Semakin kita sering berbohong, maka topeng yang kita kenakan pun hidungnya akan semakin panjang seperti gambar ini. Dan bukankah hidup kita punya kecenderungan untuk memilih kebohongan, untuk melindungi diri kita dari konsekuensi kebenaran. Dan rupa-rupanya itu terjadi juga di dalam peristiwa kebangkitan Yesus yang mengalahkan kematian, di mana kuburnya kosong dan Yesus bangkit. Para serdadu dan pemuka agama juga memilih kebohongan untuk melindungi diri dari konsekuensi kebenaran. Mari dalam kalam online ini kita belajar tentang dua hal. Yang pertama dari kisah yang kita baca ini, ternyata ada kebenaran yang tidak diinginkan. Bukankah seharusnya kebenaran itu harus muncul dan nampak dalam hidup kita sebagai manusia? Tetapi nyatanya ada orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran. Khususnya di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mereka tidak menginginkan kebenaran. Padahal para penjaga, serdadu-serdadu itu menyaksikan sendiri peristiwa supranatural kebangkitan Yesus. Tetapi ironisnya uang justru membuat mereka diam. Kebenaran yang mereka saksikan justru dilupakan, disingkirkan, dan uang justru membuat mereka tidak mau bersaksi yang benar. Mereka justru memilih diam dan bahkan memilih kebohongan dan menceritakan apa yang tidak benar di dalam kehidupan mereka. Kebenaran tentang kebangkitan Yesus ini diceritakan oleh para serdadu-serdadu karena mereka sendiri yang menyaksikannya. Tetapi rupa-rupanya kebenaran ini tidak membuat para pemimpin agama Yahudi bertobat. Bukankah mereka seharusnya sadar betul apa yang sudah terjadi, di mana Yesus mengatakan akan bangkit pada hari yang ketiga? Tetapi justru ketika kebenaran itu terungkap dari mulut para serdadu-serdadu, mereka tetap mengeraskan hatinya. Mereka tidak menginginkan kebenaran itu ada di dalam iman dan hatinya. Dan mereka tidak mau bertobat kembali ke jalan yang benar. Dan mungkin kita bertanya, mengapa sih kok pemimpin agama Yahudi ini tidak mau menerima kebenaran tentang kebangkitan Yesus? Bisa jadi para pemimpin agama Yahudi ini berpikir,
bahwa kebenaran itu akan mengancam posisi mereka, akan mengancam kuasa mereka, dan akan mengancam pengaruh mereka. Bukankah selama ini ketika Yesus hidup, hal itu pernah terjadi? Apalagi ketika saat ini Yesus bangkit dan mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Posisi mereka semakin terancam. Mereka mengamankan posisi di tempat yang nyaman. Mereka mengamankan kuasa supaya dapat terus memerintah. Dan bahkan mereka mengamankan pengaruh mereka dari orang banyak. Supaya mereka tetap populer di mata masyarakat Yahudi pada waktu itu. Inilah alasan mengapa para pemimpin agama Yahudi menolak kebenaran. Dan kebenaran itu tidak diinginkan dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran seringkali tidak ditolak karena tidak masuk akal. Tetapi kebenaran seringkali ditolak karena tidak nyaman. Ketika kebenaran itu muncul, nampak, ada, hadir dalam hidup kita. Dan itu membuat kita tidak nyaman. Sehingga kita menolaknya. Sama seperti sekarang, banyak orang tahu tentang firman Tuhan, membaca tentang firman Tuhan, mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi banyak di antara kita tetap memilih hidup dalam dosa karena tidak siap berubah, karena tidak siap bertobat, karena tidak menginginkan kebenaran itu sungguh-sungguh berbicara dan hadir dalam hidup kita. Sehingga kita memilih tidak menginginkan kebenaran, pura-pura tidak tahu, berbohong tentang kebenaran itu. Dan kita tetap hidup di jalan yang sesat, hidup di jalan yang bengkok, hidup bermusuhan dengan Tuhan. Hati-hati, jangan-jangan kita masuk dalam kelompok pemimpin agama Yahudi dan para serdadu yang tidak menginginkan kebenaran. Ini menjadi peringatan untuk kita semua. Lalu hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini, bahwa kebohongan itu ternyata diwariskan. Kebohongan itu akan terus turun-temurun, akan hadir dalam kehidupan manusia karena kebohongan itu diwariskan. Dan ironisnya Bapak Ibu Saudara, sebuah kebohongan tentang mayat Yesus, jenazah Yesus yang dicuri oleh murid-muridnya, dibuat dengan strategi uang dan kekuasaan. Mereka mengarang cerita itu supaya posisi mereka aman dan nyaman. Dengan strategi para serdadu yang menjaga kubur ini, yang akan menjadi saksi utama bahwa jenazah Yesus dicuri para murid malam-malam, pasti akan dipercayai oleh orang banyak. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu bangkit? Kalau jenazahnya hilang, ya pasti dicuri. Kebohongan itu dibuat dengan uang. Serdadu-serdadu ini yang tentu saja levelnya berbeda dengan para pemuka agama Yahudi, akan disuap dengan uang supaya mereka mau mengatakan kebohongan. Bahkan kekuasaan mereka yang bisa saja juga mengancam para serdadu-serdadu ini ketika tidak mengikuti keinginan mereka, maka keluarganya diancam. Bisa saja para serdadu ini pada akhirnya dengan terpaksa menerima uang itu dan mengatakan kebohongan. Namun apapun itu, yang terjadi adalah cerita bohong tentang jenazah Tuhan kita Yesus Kristus dicuri oleh para murid malam-malam, dan itu masih hadir di dalam kehidupan orang Yahudi, bahkan dalam kehidupan dunia pada saat ini. Dan bahkan ketika kebohongan itu diceritakan, mereka bahkan siap berurusan dengan wali negeri untuk menutupi cerita yang bohong ini. Mereka siap pasang badan untuk para serdadu
supaya serdadu yang levelnya berbeda tentu dengan wali negeri akan aman, karena yang akan menghadapi adalah para pemuka agama Yahudi ini, tua-tua Yahudi ini. Sehingga mereka pun deal, setuju, bersepakat, bekerja sama menyebarkan kebohongan. Kita melihat bagaimana pemimpin agama berkolaborasi dengan para serdadu-serdadu ini, menyebarkan kebohongan tentang Kristus yang tidak bangkit, namun jenazahnya dicuri. Meski demikian, Bapak Ibu Saudara, walaupun kebohongan itu menyebar, bahkan sampai sekarang ini, kebenaran Kristus yang bangkit tetap menang, tetap hidup, tetap ada dalam kehidupan orang percaya, dan kita tetap mengimaninya. Kita tidak goyah sedikit pun, karena Injil bercerita kepada kita semua, para murid, para perempuan yang menjadi saksi mata akan kebangkitan Yesus. Dan kita pun boleh mengimaninya, ya, dan percaya Yesus Tuhanku telah mati di kayu salib, telah dikubur, masuk dalam dunia orang mati, namun ia bangkit mengalahkan maut, dan pada akhirnya ia pun naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, apakah kamu, apakah saudara, apakah Bapak Ibu menjadi pembela kebenaran atau pendukung kebohongan jika kita menjalani hidup saat ini? Coba kita lihat kembali hidup kita dengan jujur. Apakah dalam kehidupan kita bersama dengan anggota keluarga kita, bersama dengan tetangga kita, bersama dengan saudara seiman kita, apakah kita lebih sering berbicara tentang kebohongan dibandingkan tentang kebenaran? Terlebih kebenaran tentang Kristus yang bangkit. Kita diingatkan untuk melepas topeng-topeng kemunafikan, topeng-topeng kebohongan, dan kita diundang untuk berani jujur. Karena berani jujur itu hebat. Bahkan seorang tokoh dari India yang bernama Mahatma Gandhi pernah berkata, berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Mahatma Gandhi sungguh menyadari betul bahwa berperilaku jujur itu memang tidak mudah, itu sulit. Namun Mahatma Gandhi menyadari bukan berarti untuk berperilaku jujur itu tidak mungkin. Sangat mungkin dilakukan. Karena ketika kita meminta pertolongan dari Roh Kudus, kita percaya, kita dikuatkan, kita percaya, kita dimampukan, kita percaya dengan taat dan setia, kita mau jujur dalam kehidupan kita. Karena berani jujur itu hebat, dan kita pun diundang untuk memulainya terlebih dahulu dari keluarga kita. Seberapa jujurkah kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi di tengah hidup keluarga? Sebagai seorang pasangan, sudahkah engkau jujur kepada pasanganmu? Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tidak ada lagi cerita kebohongan yang engkau sampaikan kepada pasanganmu. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang orang tua, apakah kita sudah jujur terhadap anak-anak kita? Atau jangan-jangan kita menyimpan kebohongan dalam hidup kita? Sebagai anak-anak, sudahkah kita hidup jujur di tengah keluarga kita? Sudahkah kita jujur kepada orang tua kita? Jujur kepada kakak adik kita? Dan melepas topeng-topeng kebohongan itu. Dan mulai menjalani hidup dengan jujur di tengah keluarga. Kita perlu memulainya terlebih dahulu dari keluarga kita. Karena inilah tempat yang paling mudah untuk bisa kita lakukan, berkata jujur, bertindak jujur,
memiliki pemikiran yang jujur, di mana kita terus bisa berproses. Dan kemudian kita pun tidak berhenti tentunya hanya di tengah keluarga kita, tetapi kemudian kita mau keluar, menyatakan kebenaran itu, di mana kita boleh terus bertumbuh di lingkungan masyarakat kita, di tengah kehidupan berjemaat kita, dan dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Jangan sungkan untuk mau berkata benar, karena kebenaran memang sulit, bahkan memang menyakitkan untuk dikatakan. Tetapi lebih baik kita berkata benar daripada kita berkata tentang kebohongan. Ingat, kebohongan demi menutupi kebenaran itu hanya akan menjadi seperti bola salju yang terus akan berguling dan semakin besar. Kebohongan-kebohongan kecil, pada akhirnya ketika kebohongan itu ditutupi dengan kebohongan yang lainnya, akan semakin besar, dan semakin membahayakan hidup kita. Mulai detik ini, kita putus rantai kebohongan itu, dan kita katakan, Tuhan, aku mau memiliki hidup yang benar di hadapan-Mu. Mau berkata jujur kepada anggota keluarga kita, kepada keluargaku, kepada teman-temanku, kepada tetanggaku, dan sebagainya. Sehingga dengan jalan demikian, hidup kita sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kalam online malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian kalam online malam hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ada komentar tentang apa yang sudah saya sampaikan ini, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom komentar di channel YouTube GKI Marta Dirja Purwokerto. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara di acara kalam online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.